Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anima Silvi Pertiumtar, mahasiswi program studi Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleh Kendari angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Pemanfaatan bakteri produksi sulfat untuk bioremediasi tanah bekas tambang batubara. Baik, yang pertama, pertambangan batubara. Pertambangan batubara merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi dan termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Batu bara merupakan sedimen organik, yang lebih tepatnya merupakan batuan organik yang terdiri dari kandungan bermacam-macam mineral. Kandungan logam berat pada batu bara yang pertama Pb, yang kedua Fe, yang ketiga nitrat, dan yang keempat sulfida. Kandungan Pb dan Fe yang tinggi dalam tanah maupun air akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem di lingkungan tersebut dan memiliki potensi cemaran yang dapat menyebabkan penyakit terhadap manusia yang berada di daerah sekitar cemaran. Proses pertambangan batubara terdiri menjadi dua. Yang pertama, tambang dalam. Cara penambangannya dapat dilakukan secara manual dan secara mekanis. Kemudian yang kedua, tambang terbuka. Cara penambangannya dapat dilakukan dengan mengupas lapisan tanah penutup dengan menggunakan mesin-mesin tambang modern untuk mengambilnya. Dampak positif dari adanya pertambangan batubara terbagi menjadi dua. Yang pertama, terbukanya daerah terisolasi. Dengan masuknya perusahaan pertambangan di daerah tertentu, membuat daerah tersebut menjadi daerah yang lebih ramai dari sebelumnya. Terbukanya jalur pertambangan yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan sehari-hari, sehingga membuat jumlah penduduk bisa bertambah. Hal ini membuat pendapatan masyarakat di sekitar pertambangan menjadi bertambah daripada sebelum adanya pertambangan. Dampak dari dibukanya daerah pertambangan batubara di suatu daerah adalah dengan bertambahnya jumlah penduduk membuat meningkatnya perekonomian di daerah tersebut. Kemudian dampak yang kedua yaitu sumber pendapatan asli daerah dan masyarakat lokal. Dengan pembebasan lahan oleh pihak perusahaan pertambangan kepada masyarakat pemilik lahan oleh perusahaan dengan nilai ganti rugi yang besar, sehingga dapat memberikan perusahaan besar bagi masyarakat dengan memiliki modal dari uang ganti rugi yang diberikan perusahaan. Sehingga dengan uang yang diterima diharapkan dapat menjadi modal untuk menjalankan usaha baru bagi masyarakat sekitar perusahaan pertambangan. Banyaknya toko-toko maupun warung, bengkel, serta jasa lain seperti pencucian pakaian maupun penyewaan tempat tinggal bagi karyawan perusahaan dari luar merupakan bentuk usaha baru bagi masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, terbukanya lapangan pekerjaan diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Masalah-masalah yang terjadi pasca pertambangan batubara. Yang pertama, secara kimia, di mana gambar tersebut berupa limbah cair maupun padat yang merupakan senyawa kimia dan berdampak buruk bagi lingkungan. Kemudian yang kedua, secara fisika, di mana gambar tersebut menjelaskan adanya perubahan bentuk fisik. Kemudian yang ketiga, secara biologis, di mana komponen dari makhluk hidup tersebut berkurang. Solusi atau upaya yang dapat dilakukan pasca pertambangan batubara yaitu dengan cara bioremediasi. Bioremediasi merupakan proses mengubah senyawa organik yang berbahaya menjadi senyawa lain yang lebih aman dengan memanfaatkan organisme. Bioremediasi ini melibatkan proses degradasi molekuler melalui aktivitas biologis. Faktor yang mempengaruhi bioremediasi yaitu yang pertama faktor mikrobial, yang kedua faktor nutrien, yang ketiga pH, yang keempat kadar air atau kelembaban, dan yang kelima temperatur. Sumber bakteri produksi sulfat. Bakteri yang berhasil diisolasi termasuk genus Desulforvibrio. Bakteri produksi sulfat diisolasi dari limbah industri kertas PT Indah Kiat Pulp and Paper di Riau, sedangkan tanah bekas tambang diambil dari PT Bukit Asam di Sumatera Selatan.
Pertumbuhan bakteri produksi sulfat ditandai dengan timbulnya koloni berwarna coklat tua sampai hitam pada dasar tabung. Uji aktivitas antibakteri produksi sulfat untuk bioremediasi tanah bekas tambang batubara. Yang pertama, komposisi bakteri terdiri dari 4 jenis bakteri. Kemudian yang kedua, 1% bakteri dibiarkan dan dicampurkan pada bahan organik steril. Kemudian yang ketiga, diinkubasi selama 4 hari. Dan yang keempat, bakteri tumbuh yang ditandai dengan terbentuknya gelembung di permukaan bahan organik. Yang kelima, dimasukkan ke dalam tanah bekas tambang batubara dengan pembandingan 1:3. Kemudian yang terakhir, percobaan dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Berikut profil dari tanggapan masyarakat mengenai pertambangan batubara di Indonesia. Bisa dilihat di slide. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi yang tadi saya bawakan, yaitu yang pertama, bakteri produksi sulfat atau BPS efektif digunakan dalam proses bioremediasi tanah bekas tambang batubara dengan waktu selama 20 hari. Kemudian yang kedua, aktivitas bakteri produksi sulfat dapat menurunkan konsentrasi sulfat pada tanah bekas tambang batubara sekitar 89,76%. Kemudian yang ketiga, penurunan sulfat tersebut dapat meningkatkan pH tanah bekas tambang batubara dari pH 4,15 sampai menjadi 6,66 dalam waktu yang sama. Nah, bila pH tersebut merupakan pH yang ideal untuk pertumbuhan sebagian besar tanaman, sehingga bioremediasi tanah dengan bakteri produksi sulfat akan sangat membantu kegiatan rehabilitasi lahan bekas tambang batubara. Daftar pustaka terlampir. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.